terima kasih kepada saudara-saudari, adik-adik, remaja, putri, putra, dan anak-anak telah menghadiri acara Natal kita pada hari ini dengan sukacita, dengan kebahagiaan kita rayakan bersama di sini. Jangan memandang tempat ya, karena dimanapun juga yang penting suasananya happy, suasananya kita bahagia dan bersukacita. Baiklah, sebelum acara kita dimulai, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang telah hadir, kepada Bapak Gembala, kepada Bapak Yosep sebagai ketua penyelenggara acara ini. Saya mewakilinya. Acara ini terselenggara karena partisipasi kita semua, dukungan kita semua dari para jemaat, para pemuda remaja, sehingga kita dapat melaksanakan ini. Kita sudah latihan, kita sudah melaksanakan protokol kesehatan selama kita latihan. Jadi saya harap nanti sebagai penyuguhan acara, bila ada kekurangan atau ada kelemahan, saya mohon dimaafkan. Karena ya kita ini acaranya sebenarnya dibilang mendadak, tapi tidak, persiapan sudah kita lakukan. Jadi sebisa mungkin kita akan melaksanakannya dengan semaksimal mungkin. Semoga tidak ada halangan, tidak ada hambatan yang mengganggu jalannya acara ini. Baiklah, saya rasa cukup sekian sambutan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Yosep. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan puji-pujian kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Amen. Tetap ada sukacita. Amin. Kita penuh sukacita Bapak Ibu Saudara ya. Kita mau memulai ibadah kita. Hanya Yesus yang kita puja, amin. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita undang hadirat Tuhan dalam tempat ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Dia. Kita mau sungguh-sungguh memuji Dia Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami puji Tuhan. Hanya Engkau yang kami puja Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Bapak Ibu Saudara, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Puji ku ditata, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji ku ditata. Angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Sembah dan puji ku ditatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita akan puji dari awal. Katakan Yesus kami puja Tuhan. Yesus kami puja, Engkau yang kami puja Tuhan. kami sembah Engkau kami sebagai sembah Tuhan, Raja, hanya kami Tuhan. berdiri
Kami mau berdiri Tuhan. di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Sembah dan puji penuhi Tinggikan tahta-Mu. pujian-Mu Bapak Ibu Saudara. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Kami mau datang Tuhan. Sembah dan Penuhi tahta-Mu puji Tuhan. penuhi tahta-Mu. Kami datang Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita akan puja Dia dari awal Bapak Ibu Saudara. Dengan kesungguhan hati kita akan menyanyikan pujian ini. Hanya Engkau yang kami puja Tuhan. Yesus kami puja. Kami puja Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Kami sembah Tuhan. Berdiri Kami percaya Tuhan. Kau berdiri di tempat ini Tuhan. ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Dia Bapak Ibu Saudara. Sembah dan puji penuhi tahta. Mari kita penuhi tahta Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sembah dan puji. Lebih keras lagi katakan Bapak Ibu Saudara. Sembah dan puji Dia Bapak Ibu Saudara. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Kami mau datang Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah keinginan kami Tuhan. Kami mau datang di rumah-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh memuji Engkau Tuhan. Karena kami rindu Tuhan. Karena kami haus akan Engkau Tuhan. Bimbing kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Biarkanlah pujian kami menjadi penyembahan yang menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Tuhan kami rindu Tuhan. Tuhan aku rindu. Katakan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Tuhan kami siap Tuhan. siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, kami rindu Bapa. Tuhan aku Naikkan syukur-Mu Bapak Ibu rindu. Saudara. Katakan, Tuhan, Tuhan ini kami siap Tuhan. siap. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dengan roh-Mu. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Rindu lawatan
Kami rindu Kau hadir di sini Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu, Yesus Tuhan. Tuhan, aku siap, penuhi kami, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Kami rindu. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Oh, sembah Dia. Oh, haleluya. Oh, haleluya, Tuhan. Glory bagi-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Tuhan, inilah keberadaan kami di tempat ini, Tuhan. Kau memberkati ibadah kami, Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, hari ini, Tuhan, kami ingin memuji dan membesarkan nama Engkau, Tuhan. Engkau memberkati kami semua, Tuhan. Haleluya, Yesus. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Karena berkat-Mu yang melimpah, Tuhan, untuk kami, Yesus. Kau rela, Tuhan, hadir, Tuhan, ke dunia ini, Tuhan. Oh, haleluya, Yesus. Tuhan, Kau memberkati pelayan-pelayan-Mu, Tuhan, yang mengambil bagian dalam acara ini, Tuhan. Sekecil apapun, Tuhan, kami tahu, Tuhan, Kau yang memberkati, Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini, Tuhan. Kau memberkati kami semua, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, hanya Roh-Mu, Tuhan, yang kami puji dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang keras. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan kita damai. Amin. Katakan samping kiri kanan Ibu, sekeliling Bapak Ibu Saudara. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kiranya sukacita Natal kita selalu diberkati. Amin. Amin. Kita tetap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau terus bersukacita. Kita mau angkat pujian. Glory, glory, haleluya. Beri tepuk tangan kita Bapak Ibu Saudara. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Katakan yang keras Bapak Ibu Saudara. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, Amin. Glory, glory, haleluya. glory, haleluya. Haleluya, puji. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya.
Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita harus lebih semangat lagi. Kita mau angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Amin. Glory bagimu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Bapa. Glory, glory, haleluya. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Haleluya, pujimu. Haleluya, pujimu. Amin. Kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Kita tetap berdiri, amin. Kita mau angkat pujian dari pulau dan benua. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, kata Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua Bapak Ibu Saudara. Dari pulau dan mana sukacitamu Bapak Ibu Saudara? Mendengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya silakan untuk duduk. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita tetap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau angkat pujian Hai Mari Berhimpun. Seluruh dunia sedang bersuka cita Bapak Ibu Saudara, menyambut kelahiran Tuhan kita, amin. Kita harus lebih suka cita Bapak Ibu Saudara.
Mari berhimpun dan bersukaria, Semua Bapak Ibu Saudara. turut semua ke Betlehem. Mari kita pandang Tuhan kita. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Yang keras Bapak Ibu Saudara. Sang Raja. Bernyanyilah kamu. Bernyanyilah kamu dan para malaikat, turut manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Kita mau sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita nyanyikan sungguh indah. Haleluya. Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Oh, glory. Oh, Yesus. Dengan apa aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Allah yang besar, selalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, Allah yang indah, yang kau pikirkan tentangku, karena kaulah yang besar, Terselami bagiku. sungguh indah. Maka aku harus pergi, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia
saudara saya undang bangkit berdiri. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar. Saya undang untuk Om. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, sukacita Natal memenuhi hati kami sore ini Tuhan, karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang turun ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia hanya untuk menebus kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Terima kasih buat anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Oleh karena kemurahan Tuhanlah boleh kami ada sampai sore hari ini. Terima kasih buat kebaikan ini ya Tuhan. Dan jujur kami berkata kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu, tetapi kami mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang dapat kami kerjakan. Dan sore hari ini kami merayakan Natal, sukacita Tuhan ada dalam hidup kami. Sebentar kami akan terima firman Allah. Mari Engkau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan ini. Terima kasih buat kebaikan ini ya Tuhan. Dan jujur kami berkata kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu, tetapi kami mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang dapat kami kerjakan. Dan sore hari ini kami merayakan Natal, sukacita Tuhan ada dalam hidup kami. Sebentar kami akan terima firman Allah. Mari Engkau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu itu berasal dari Tuhan. Dan firman itu akan menjadi bertumbuh berbuah untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara silahkan duduk dulu. Dan kita akan mendengarkan solo dari Ika. Ika jangan turun, naik. Dia akan nyanyi pujian Oh Holy Night. Sesudah itu kita akan masuk dalam penyalaan lilin.
stars are brightly shining. It is the light of our dear Savior birth. May the world in sin and need or pining till He appeared and the soul felt this world. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder waits new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine. Oh, now when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is a night over dear Savior's birth. Dan saya akan memanggil beberapa orang maju ke depan menjadi perwakilan untuk penyalaan lilin yang ada di depan. Saya mengundang Bapak Yosef maju ke depan. And the soul felt its worth. A thrill Kemudian saya mengundang the weary Ibu Munte boleh maju ke depan untuk perwakilan penyalaan lilin pada sore hari. Boleh. Saudara Adam maju ke depan. Oh, hear the angel voices. Oh, Ibu Ane boleh maju ke depan untuk perwakilan penyalaan lilin pada kesempatan sore hari ini. when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Dan kepada Bapak Ibu yang ada di depan boleh menyalakan lilin yang sudah disiapkan. Pertama Bapak Yosef silakan nyalakan salah satu lilinnya. Sesudah itu Ibu Munte boleh menyalakan salah satu lilinnya. Saudara Adam nyalakan salah satu lilin yang ada di depan. Dan juga Ibu Ana. Bapak Nenggolan juga boleh dinyalakan salah satu lilin yang ada di depan. Dan kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian Malam Kudus. Boleh lampu dimatikan. Kristus anak Daud. Malam Kudus sunyi senyap. Tetap di depan yang perwakilan tadi. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap.
menyanyikan bait yang pertama, Malam Kudus Sunyi Senyap. Haleluya. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kita tundukkan kepala, kita renungkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Dia datang ke dalam dunia ini melawat saya dan saudara. Oleh karena cintanya, oleh karena kasihnya bagi kita, Dia mau kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan, hidup dalam kerajaan yang kekal, dalam kerajaan sorga. Tuhan angkat kita dari lumpur dosa, dari hidup yang sia-sia, dari kebinasaan. Tuhan berikan kepada saya dan saudara pengharapan yang baru di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara silahkan duduk. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Natal. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita sekalian. Saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara penuh dengan sukacita. Walaupun sebenarnya saat-saat ini keadaan kita tidak memungkinkan ya, karena pandemi yang sampai saat ini terjadi dan tidak ada satu yang bisa memprediksi kapan ini berakhir. Tetapi yang jelas bahwa anugerah Allah tetap berlaku dalam hidup kita. Corona tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya. Dan puji Tuhan, saudara-saudaraku, pada kesempatan Natal kita malam hari ini kita ambil tema Amazing Grace. Luar biasa saudara-saudaraku, karena kasih karunia Tuhanlah saudara dan saya ada. Itu rahmat yang mengagumkan, sesuatu yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia secara logika. Kita akan melihat beberapa ayat dalam Alkitab, saudara-saudaraku. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama. Dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, dan kita akan baca ayat yang ke-14 mulai dan juga ayat yang ke-15. Kalau sudah dapat, saya saja yang baca, Bapak Ibu Saudara perhatikan Alkitabnya, ya. Sudah dapat ya? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya,
Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Haleluya. Dikatakan oleh firman ini melalui Rasul Yohanes, saudara-saudaraku. Dia menceritakan bagaimana di dalam Yesus kita menemukan kasih karunia. Karena apa? Dikatakan di dalam Yesus terkumpul seluruh kepenuhan Allah. Dan yang ada adalah kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan inilah yang ditunjukkan Allah melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Namanya juga kasih karunia, saudara-saudaraku. Itu adalah sesuatu yang kita dapat tanpa berusaha, tanpa bekerja, tapi diberikan kepada kita. Alkitab mencatat bahwa di dalam kitab Roma pasal yang ke-23, 24, dikatakan di sana bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa ini, saudara-saudaraku, akan memisahkan manusia itu dari Allah. Dan tidak ada manusia dengan upaya, dengan segala usaha mendapatkan kembali arti kemuliaan itu. Mendapatkan kembali keintiman dengan Allah. Tidak ada satu usaha manusia yang dapat, saudara-saudaraku. Tetapi melalui Yesus Kristus, kedatangannya ke dalam dunia ini, saudaraku, saya mau katakan bahwa kalau kita hanya merayakan hari Natal, itu enggak ada faedahnya. Karena kalau Yesus hanya lahir di dunia ini, saudara-saudaraku, itu hanya sebuah mungkin cerita legenda. Tetapi yang benar adalah Yesus yang datang ke dalam dunia ini, dia mati, dia disalibkan, dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Ini satu paket yang tidak dapat dipisahkan, saudara-saudaraku. Melalui kematian Yesus, pengorbanan Yesus, sehingga kita mendapatkan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Untuk mendapatkan keselamatan, saudara tidak harus berusaha dulu. Saudara tidak harus melakukan ini itu dulu. Saudaraku, baru saudara mendapatkan keselamatan. Saudara percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara telah mendapatkan kasih karunia. Amin. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan, itu kata firman Allah. Dan itulah iman kita, saudara-saudara. Kadang-kadang ketika kita mengajak orang untuk datang kepada Tuhan, ayo ikut Tuhan gitu. Aduh, jangan sekarang deh. Sekarang saya kayaknya belum pantas. Saya masih banyak dosa, saya masih belum suci gitu. Kadang-kadang seperti itu. Pernah nggak begitu, saudara? Pernah ya? Dan itu seringkali kita dengar. Saya mau bilang bahwa dengan usaha manusia tidak bisa, saudara-saudaraku, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi melalui Yesus Kristus kita percaya, kita datang kepada Tuhan, kita menerima kasih karunia daripada Tuhan. Kasih karunia itu bekerja di dalam kehidupan kita sehingga mengubah kita, saudara-saudaraku. Seperti yang Rasul Paulus berkata bahwa aku tidak mau membuat kasih karunia Allah itu menjadi sia-sia. Bisa sia-sia kasih karunia Allah dalam hidup kita kalau kita salah di dalam penerapan hidup kita. Dalam pengertian, saudara-saudaraku, kita sudah menerima kasih karunia. Oleh kasih karunia itu kita memperoleh
keberanian menghampiri Tuhan, kita bisa menikmati segala anugerah dari Tuhan, tetapi itu bisa menjadi sia-sia kalau kita dalam hidup ini hidup semaunya kita, gitu. Hidup menurut maunya kita, tidak menurut maunya Tuhan. Sama misalnya ketika saudara melihat seseorang, saya pernah seorang bapak cerita begini kepada saya. Dia punya saudara, saudaranya ini begitu susah, makan aja susah saudara-saudaraku, saudaranya ini. Tetapi yang lebih muda ini ternyata dia berusaha keras, berjuang, dia lebih mapan dalam ekonomi. Ketika dia melihat abangnya, dia nggak tega saudara-saudaraku. Dia nggak tega melihat abangnya hidup dalam makan aja susah. Lalu suatu waktu dia panggil abangnya, "Bang, daripada abang begitu kebanyakan nganggur, nggak ada kerjaan, terus kasih makan istri, makan anak juga susah. Abang mau nggak saya berikan sebuah pekerjaan yang juga digeluti oleh dia, dan abang bekerja di situ." Aduh, dia senang banget saudara-saudaraku. Dia pikir, dia berikan satu tempat, dia pikir, biar bertahun-tahun saya bekerja, belum tentu saya bisa mendapatkan itu. Biar sekian tahun saya nabung, gak mungkin saya mendapatkan itu. Satu tempat. Lalu saudara-saudaraku, senang dia. Begitu dijalankan usaha itu, saudara-saudaraku, awalnya maju, awalnya berjalan baik, dan adiknya juga yang mempercayakan usaha itu, aduh dia senang melihat kakaknya hidupnya sudah mulai berubah, sudah mulai tercukupi segala kebutuhan keluarganya, anak-anaknya sekolah bisa semua tercukupi, dia pertama senang. Berarti tidak disia-siakan kasih karunia yang diberikan. Tetapi sekian banyak berjalan waktu, saudara-saudaraku, sekian tahun, betapa kagetnya dia, dan dia begitu kecewa, dan dia cerita kepada saya. Apa yang dia ceritakan? Ternyata kakaknya ini bukannya lebih sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, bekerja, malah dia pergi selingkuh sama wanita lain, saudaraku. Akhirnya apa? Akhirnya usahanya bangkrut, modalnya habis. Dia begitu kecewa. Karena apa? Dia menyia-nyiakan kebaikan orang dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa di sorga telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, kepada saya dan saudara. Kita percaya kepada dia, kita beroleh keselamatan. Katakan amin. Bukan dia hanya datang ke dalam dunia ini, tetapi juga dia memberikan hidupnya, mengorbankan dirinya, bahkan sampai taat mati di atas kayu salib, hanya untuk membebaskan kita dari kungkungan dosa. Tuhan mau saudara dan saya hidup di dalam kemerdekaan, di dalam kasih karunia itu, supaya kita tetap beroleh jalan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi betapa kecewanya Bapa di sorga ketika kita menyia-nyiakan kasih karunia itu, saudara-saudaraku. Betul gak? Betapa kecewanya Allah kalau kita menyia-nyiakan kasih karunia yang diberikan kepada kita. Justru mestinya Rasul Paulus berkata, "Aku ada sebagaimana aku ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Itu salah sebabnya aku mau lebih giat lagi bekerja, aku mau lebih giat lagi melayani Tuhan. Itu semua karena kasih karunia daripada Tuhan." Jadi orang yang menerima kasih karunia, mestinya hidupnya akan berubah, saudaraku. Kalau tadinya misalnya dia malas-malas bekerja, dia akan lebih rajin bekerja. Orang tanya, "Kok kamu sekarang rajin bekerja?" Iya, karena saya sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Orang lebih rajin lagi datang ke gereja, ibadah, melayani Tuhan. "Kok kamu sekarang jadi berubah? Kok rajin sekarang?" Oh iya dong, kan saya sudah menerima kasih karunia Tuhan. Itu baru, saudara-saudaraku, orang yang
mensyukuri, orang yang memuliakan Tuhan dalam hidupnya ketika dia menerima kasih karunia itu. Karena kasih karunia itu kita dapat, itu diberikan dengan cuma-cuma, saudara, kita nggak perlu bayar, diberikan dengan gratis. Tetapi saya mau katakan diberikan gratis bukan berarti murahan, saudara-saudara ya. Bukan berarti murahan. Dia berikan gratis, Tuhan yang bayar sendiri melalui hidupnya mati di atas kayu salib, saudara-saudaraku. Mahal, tetapi diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, dengan gratis. Dengan maksud dan tujuan supaya kehidupan saya dan saudara semakin hari semakin lebih baik. Semakin hari semakin lebih diberkati, semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Saudaraku, itu sebabnya Allah memberikan kepada kita kasih karunia. Orang yang menerima kasih karunia pasti beda, saudaraku. Pasti dia hidup dengan sukacita. Saya menceritakan sebuah kejadian, saya tidak perlu baca karena mengingat waktu, saudaraku. Satu waktu ketika Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah. Ketika dia mengajar di Bait Allah, lalu tiba-tiba ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Lalu dia bawa kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, bagaimana pendapatmu tentang ini? Perempuan ini kami dapati telah berzina. Menurut hukum Musa, mestinya perempuan ini harus dilempari dengan batu, dia harus dibunuh, dia harus dilempari, dia harus sampai mati. Menurut hukum Musa." Ahli-ahli Taurat ini, saudara-saudaraku, membawa perkara ini kepada Tuhan Yesus. Alkitab tulis hanya pengen memojokkan Tuhan, hanya pengen mencobai Tuhan Yesus. Mestinya kalau dia mau hidup sesuai dengan hukum Musa, saudara-saudaraku, dalam kitab Keluaran, mestinya yang dibawa kepada Tuhan Yesus bukan hanya perempuan ini. Dia kan kedapatan ketangkap basah, nggak mungkin sendirian ketangkap basah kan, saudara-saudara, pasti ada dong pasangannya. Tetapi yang laki-laki ini tidak ikut dibawa. Kita nggak tahu ini siapa laki-laki. Apakah salah satu dari antara mereka, kita juga nggak tahu, nggak perlu tahu itu, saudara-saudaraku, ya kan? Tetapi yang jelas, ahli-ahli Taurat ini membawa perempuan ini datang kepada Yesus dan mereka pengen lihat apa reaksi Yesus tentang perempuan ini untuk menjalankan hukum Musa, hukum Taurat, saudaraku. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, saudara-saudaraku. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus kepada ahli-ahli Taurat itu? Benar, menurut hukum Musa wanita ini harus mati. Mungkin mereka sudah pegang batu yang besar-besar, saudaraku. Kalau begitu Tuhan Yesus berikan perintah, mereka tinggal timpuk. Bagaimana? Mungkin wanita ini sudah hidup di dalam sebuah tekanan. Dia tinggal tunggu waktu saja kapan dia dilempar dan dia akan mati di situ. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Siapa di antara kalian yang tidak pernah berdosa, biarlah dia yang pertama melempari wanita ini." Ketika Tuhan Yesus berikan tantangan itu, saudara-saudaraku, ternyata satu-satu mereka pergi. Dari yang tua, semua pergi meninggalkan perempuan ini. Dia tertunduk, saudara-saudaraku. Dia tertunduk. Tidak ada yang mau melempari dia dengan batu. Karena Tuhan Yesus berkata, siapa yang tidak berbuat dosa, hendaklah dia yang pertama melempari perempuan ini dengan batu. Ternyata tidak ada, saudara-saudaraku. Benarlah apa yang dikatakan oleh firman Allah, bahwa tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak, saudara-saudaraku. Tapi kadang-kadang manusia sukanya menghakimi. Sukanya menghakimi orang, saudara-saudaraku. Jangan ya Bapak Ibu Saudara ya. Bukan tugas kita untuk menghakimi. Kalau kita lihat saudara kita lemah, kalau kita lihat saudara kita jatuh,
Bukan tugas kita untuk menghakimi dia, saudara-saudaraku. Tugas kita untuk menopang dia dalam doa. Tugas kita untuk mengangkat dia dari keterpurukannya. Tugas kita adalah untuk membawa dia hidup kembali bangkit, saudaraku, punya semangat kembali. Itu tugas saya dan saudara, bukan untuk menghakimi. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata demikian, tidak ada, semua meninggalkan. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan ini, tidak adakah yang melempari engkau? Tidak ada, Tuhan. Mestinya ada satu pribadi yang punya hak untuk melempari dia, yang punya hak menghukum dia, yang punya hak membunuh dia. Saudara-saudaraku, ada satu pribadi yang ada di tempat itu, yaitu Yesus. Dia tidak berdosa, dia punya hak untuk menghakimi orang ini, membunuh orang ini. Tetapi itu tidak dia lakukan, saudaraku. Tuhan Yesus hanya berkata, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Dia menerima kasih karunia yang besar, saudara-saudaraku. Mestinya dia harus dibunuh karena kesalahannya. Tetapi dia menerima kasih karunia yang besar dari Tuhan Yesus. Dan itulah yang mengubah hidupnya. Mengubah hidupnya. Kalau kita baca jalan ceritanya, saudara-saudaraku, bagaimana perempuan ini begitu mengasihi Yesus. Bahkan ketika Yesus ada di kayu salib, perempuan ini pun datang dan menangis, saudara-saudaraku, karena begitu cintanya kepada Tuhan. Diubahkan oleh kasih karunia. Saudara dan saya layak menerima hukuman dari Tuhan karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, Dia berikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Saya tidak perpanjangkan firman Allah malam hari ini, tapi yang saya mau ajak kepada kita, bagi kita yang menerima kasih karunia, hiduplah dengan sukacita, karena saudara dan saya telah dibebaskan dari hutang dosa. Bagi kita yang sudah menerima kasih karunia, hiduplah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah angkat kita, saudara-saudaraku. Dia bawa kita kepada satu rencana yang indah, yang agung dan mulia. Bagi kita yang sudah menerima kasih karunia, biarlah kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat kita sombongkan, saudara-saudaraku, di hadapan Tuhan. Semua, kata firman Allah, aku ada, sebagaimana aku ada, itu semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Saudara dan saya bersuka cita, orang-orang yang berbahagia telah menerima kasih karunia itu. Atau mungkin saudara berkata, rasanya aku belum menikmati kasih karunia itu. Saudara, saat ini izinkan Yesus masuk di dalam hatimu, memberikan engkau pengampunan, memberikan engkau anugerah yang besar dalam hidupmu. Maka engkau akan hidup dengan penuh sukacita, menjalani hari-hari yang ada di depan kita. Haleluya. Saya mengundang saudari Shirley, mana saudari Shirley? Dia akan membawakan sebuah puisi buat kita pada malam ini. Mari saudari Shirley. Terperangkap, tak pernah aku menginginkannya, tak pernah aku mengharapkannya.
mencarinya. Namun mengapa aku mendapatkannya? Bukankah aku ini seorang yang bebal? Bukankah aku ini seorang yang cemar? Bukankah aku ini seorang yang hina? Namun mengapa aku dipilihnya? Tak dapat aku menghindar, tak dapat aku menolak. Sungguh aku telah terperangkap. Dalam kasih-Nya aku tertangkap. Dalam anugerah-Nya aku terperangkap. Dalam kebaikan-Nya aku terjebak. Tercenung aku dibuatnya. Terkesima aku memandangnya. Adakah kata yang sanggup melukisnya? Hanya rasa syukur yang dapat kuungkapkan. Hanya pujian yang dapat kuungkapkan. Hanya pengabdian yang dapat kupersembahkan. Biarlah segala kemuliaan dan keagungan hanya bagi Dia selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Saya mengundang Saudari Sonya maju ke depan dan juga Saudari Karen. Mereka akan nyanyi pujian yang begitu indah bahwa Tuhanlah yang menjadi alasan kita hidup sampai hari ini. Mari Saudari Sonya dan Saudari Karen, mereka akan mempersembahkan pujian yang indah bagi Tuhan. Haleluya. Shake. Tes. Tes. Bapa, jangan
Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Engkau alasan dari awal ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena Anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cipta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Nyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan, bahwa kita tidak dapat hidup tanpa kasih-Nya, supaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Biarlah Dia pegang erat tangan saudara dan saya. Haleluya Bapa. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Ibu Monik berdoa buat firman Allah yang kita sudah dengar. Yesus, haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa Allah yang kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Bapa, di mana malam hari ini Tuhan kami boleh Tuhan memperingati hari kelahiran-Mu Bapa. Engkau telah lahir bagi kami Tuhan, kami sudah menerima anugerah dari-Mu ya Tuhan, anugerah yang terindah Bapa bagi kami Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus kami boleh merasakan damai sukacita Natal Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah mengembalikan kami Tuhan menjadi hidup yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih-Mu boleh mengalir dalam hidup kami dan kami boleh mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kami boleh dengar malam hari ini Tuhan. Biarlah firman boleh tertanam dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh melakukannya supaya Engkau Tuhan boleh dipermuliakan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia berajat dunia. Dia itu
Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus tuh buat kami, Dia Yesus telah kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan persembahan lagu dari Saudara Anggi. Saya undang. Kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia. Ku rasakan helaian kasih tiada taranya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk dirimu. Doamu dinaikkan dan di setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah ku temukan. Kasih Tuhan dalam papa mama, setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, harapan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan di setiap saat namaku disebut.
kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Papa mama, Engkau yang terbaik. Haleluya. Kita tetap mendengarkan lagi pujian dari rapper kita, Saudara Adam dan Saudari Permana. Yeah. Tonight, me, the Son of God, featuring Jordan. Come on. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yeah. Hanya Kaulah Tuhan tempatku di kala sedih, hanya Kaulah Tuhan menemaniku di kala sepi. Kasih setiap pertolongan berlimpah telah Kau beri untuk menjalani sisa hidupku di bumi ini. Gelap gulita menutupi samudara ya, saat ku lakukan dosa yang amat tercelah. Siksa batin, raga dan juga jiwa, uluran janganmu selamatkanku dari nista. I love you God, Kau berikanku panutan. I love you God, Kau bebaskan beban pikiran, temani diriku melewati segala cobaan. Only you Father, yeah, forever and ever in my mind. Yesus, Jesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yo. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Back. Ku berjalan dalam terang Tuhan, kini ku disembuhkan. Rahmat dan pujian serta mertakan ku sembahkan. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Allah Bapa sumber kekuatan bagi semua yang butuhkan. Yesus kebenaran kekal, api sorga terus berkobar. Tubuh dan darah bukti pengorbanan yang besar. Hati jiwa nadiku tak terus berkobar. Sembah dan puji-Mu agungnya, nama-Mu berkibar. Rahmat karunia terus Kau beri, berlimpah-limpah kekuatan bagi para mereka yang lemah. Takkan goyah bagaikan bejana yang tumpah. Sama ku terus meminta dan berserah. Seperti rusa rindu Like a deer. sungaimu, jiwaku rindu engkau. Officially, I miss you God. Bright,
Let's go. Kaulah Tuhan hasrat Yes, right. hatiku, ku rindu It's you got right. menyembahmu. Let's go. Salam sejahtera dalam hati dan dengan iman. Benteng kasih kuat takkan pernah terpatahkan. Rasa syukurku akan selalu aku panjatkan. Hanya padamu yang berikanku keselamatan. Terima kasih Tuhan, hanya padamu ku berserah. Jiwa ragaku berikan untuk kau terima. Berkati diriku hari ini, esok selamanya. Dari dulu kaulah raja sampai maharaja. Diberkatilah kau yang di dalam telah percaya. Diberkatilah kau yang di dalam telah terima. Hidup yang baru akan segera tiba. Panjatkan puji syukur, ucapkan haleluya. Segalanya bagiku, kau segalanya bagiku. You're everything, what a good God. Kau segalanya What? Bagiku. Merry Christmas, ho ho ho. Haleluya. Iya. Kita akan mendengarkan pujian terakhir dari saudara Epi, Bigel, Sonia, sama Delima. Saya persilakan.
Puji Tuhan, sementara konsumsi dibagikan, tolong diperhatikan pengumuman yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Untuk kegiatan kita ke depan, hari ini kan Jumat ya. Hari Minggu tanggal 27. Hari Minggu tanggal 27 tetap kita adakan ibadah di tempat ini. Tetapi pada tanggal 1 ibadah kita tidak ada, ibadah di rumah masing-masing aja. Nanti tanggal 3 hari Minggu kita ibadah perjamuan kudus dan juga ibadah perjamuan kasih tanggal 3 ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, perlu saya sampaikan, dari awal rencana kita kan kita akan mengadakan ibadah Natal di Puncak. Mohon perhatikan sebentar. Cuman karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk kita berangkat pada tanggal 24 kemarin. Karena harus diwajibkan rapid test antigen. Rapid test antigen itu kalau dia di Jakarta 250 per orang. Kalau di luar Jakarta 275. Jadi saudara bisa bayangkan 250 per orang kali kita tadinya yang mau berangkat itu 70 lebih, kalikan saja saudara-saudara. Puluhan juta ya, 14 juta kurang lebih. Jadi bukan berarti kita tiadakan ibadah di puncak. Diperhatikan Bapak Ibu. Bukan berarti kita meniadakan ibadah di puncak, kita undur. Tetapi kita berusaha supaya kita adakan pada bulan Januari. Jadi masih ada suasana Natal. Jadi kita ibadah sekarang ini bukan ibadah perayaan, ibadah Natal biasa aja kita ini sebenarnya, Natal umum. Jadi perayaan Natal kita nanti tetap kita bikin di puncak. Karena masih banyak yang latihan-latihan belum tampil nih. Dan mungkin akan ada lagi tambahan-tambahan yang mau tampil. Silahkan saudara-saudara ya. Mau ibu-ibu, mau trio, mau duet, atau mungkin ibu-ibu ada yang mau tamboring, silahkan, gak masalah ya. Ya gak apa-apa. Jadi kita akan tetap adakan nanti perayaan Natal kita di puncak. Karena apa? Karena mungkin kita akan bikin di acara kita di hotel barangkali. Karena hanya kita perlu satu hari, 2 hari 1 malam, ya. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu Saudara ketika kita adakan rapat berikutnya, kita akan berangkat, saudara sudah siap, amin. Tuhan berkati kita dengan kesehatan Bapak Ibu, tetap jaga jarak, jaga kesehatan. Protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita tetap lakukan. Kemana-mana saudara pergi pakai masker. Pulang dari mana-mana saudara langsung cuci tangan. Gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita sekalian. Jadi ibadah perayaan Natal kita tetap kita akan adakan di puncak. Nanti setelah pembatasan berskala besar ini sudah agak berkurang, nanti kita akan survei kembali di mana kita akan adakan Natalnya ya. Bapak Ibu Saudara, itu saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Jadi hari Minggu tetap kita ibadah seperti biasa jam 8 pagi. Lalu tanggal 1 tidak ada. Kita adakan nanti tanggal 3. Kita akan mengadakan perjamuan kudus sekaligus juga perjamuan kasih. Nah, sebelum kita akhiri, saya menyampaikan ucapan terima kasih saya yang paling dalam dari hati saya tentu kepada semua Bapak Ibu Saudara yang sudah berjeri lelah sehingga acara kita boleh terlaksana malam hari ini. Pak Negolan, terima kasih. Pak Yosef, terima kasih. Pak Andreas, lighting kita luar biasa. Kalau saudara ada berjalan klip di depan ini, itu karya daripada Pak Andreas. Yang terkasih dan terima kasih ya. Aduh, coba misalnya pastilah nanti kita adakan lagi ya acara-acara yang bagus. Terima kasih Pak Andreas.
Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah masak. Gak usah saya sebut satu-satu ya. Terima kasih yang sudah mengisi acara malam hari ini. Ika, Anggi, Abigail, Karen, Sonya, semua lah, gak usah saya sebut satu-satu. Pokoknya terima kasih banyak. Sia-sia, Tuhan berkati. Haleluya.